Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat juara, kembali lagi bertemu dengan Kak Dimas. Hari ini kakak akan memberikan materi tentang TPA yang termasuk ke dalam bagian tes potensi skolastik ya. Sebelumnya, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, model pertama yang sering muncul di soal TPA itu adalah di bagian penolakan umum. Ada pengambilan kesimpulan, bentuknya bisa silogisme, modus ponens, modus tollens, silogisme alternatif, silogisme disjungtif, kemudian komposisi. Selanjutnya ada juga pola bilangan, hitung bilangan, serta gambar bilangan. Gitu ya. Ini termasuk ke dalam materi penalaran umum yang ada di UTBK 2019 yang lalu. Nah, bentuk-bentuk pengambilan kesimpulan tadi kakak sebutkan ada yang namanya silogisme ya. Jadi bentuknya di sini adalah P maka Q, Q maka R. Konklusinya atau kesimpulannya P maka R. Kalau modus ponens, P maka Q yang diminta P, konklusinya itu Q. Nah, contoh ya kakak buat. Nah, ini merupakan soal TO7 ya. TO7 di TPS. Kita lihat. Nomor 6 yang diminta berdasarkan akhir paragraf 3. Jika upaya mitigasi sudah optimal, simpulan yang paling tepat adalah, kita cek, apabila upaya mitigasi sudah dilakukan dengan optimal. Ini kita misalkan sebagai P. Gitu ya. Jumlah kerugian dan korban dapat berkurang, itu kita sebut Q. Karena yang diminta jika upaya mitigasi sudah optimal, berarti itu P ya. Maka Q hanya tinggal ini aja, kita cari aja yang Q-nya. Jumlah kerugian dan korban dapat berkurang. Mana jumlah kerugian dan korban dapat berkurang? Yang D ya. Oke, selesai. Ini contohnya. Karena soalnya hanya diminta si P ya. Maka jawabannya adalah yang Q. Gitu ya. Aman? Iya, aman. Dah, seperti itu. Kita lanjut ya. Modus tollens, P maka Q yang diminta negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Contohnya, nomor 12. Berdasarkan paragraf pertama, jika kebutuhan air tidak terpenuhi, simpulan yang paling tepat adalah. Kalau paragraf pertama kita baca ya, yang ada hubungan dengan kebutuhan air. Ya. Kebutuhan cairan tubuh akan terpenuhi jika kita mengonsumsi air minum yang cukup. Seperti itu kan? Oke. Nah, yang di soal yang diminta, jika kebutuhan air tidak terpenuhi, maka simpulannya manakah yang cocok? Pastinya, kalau kita buat kebutuhan cairan tubuh akan terpenuhi itu P, kemudian mengonsumsi air minum yang cukup itu Q. Yang di sini kebutuhan air tidak terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi berarti negasi P. P maka Q yang diminta negasi P. Maka hasilnya adalah negasi Q. Mana kak negasi Q? Q tadi apa? Mengonsumsi air minum yang cukup. Berarti kalau dinegasikan kurang ya, atau tidak mengonsumsi air minum yang cukup. Mana jawabannya? Konsumsi air minum cukup, salah ya. Tubuh tidak akan kecairan. Nah, yang E ya, kurangnya konsumsi air minum. Maka jawabannya ini E. Seperti itu ya. Salah satu contoh untuk penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya kita lihat materinya. Pengambilan kesimpulan yang silogisme alternatif. P atau Q yang diminta P, maka konklusinya adalah negasi Q.
atau P atau Q yang diminta Q, maka konklusinya negasi P. Kalau silogisme disjungtif, P atau Q negasi P, dia Q, atau P atau Q negasi Q, dia P. Komposisi P maka Q, P maka S, kesimpulannya P maka Q dan S. Bentuknya dia yang seperti itu ya. Nah, dalam hukum penarikan kesimpulan, yang perlu digarisbawahi adalah jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya harus partikular juga. Artinya itu yang gimana, Kak? Yang bersifatnya sebagian ya. Maka dia juga kesimpulannya sebagian. Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Kemudian term penengahnya hilang. Oke, yang ekivalen gimana, Kak? Nah, ini beberapa contoh yang ekivalen. Sudah? Aman ya? Nah, oke. Nanti boleh dihafal untuk persamaan-persamaan atau syarat-syarat dalam penarikan kesimpulan. Kak, coba, ini adalah kumpulan soal-soal yang ditanyakan di grup ataupun ketika di Japri ya. Nah, untuk soal yang ini, dalam penarikan kesimpulan, kita menggunakan modus yang tadi di awal sudah kakak jelaskan ya, yang ada silogisme, tollens, ataupun ponens. Kita baca soalnya. Untuk nomor ini, tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Berarti kalau kayak gini gimana, Kak? Kalau kita misalkan tidak ada pemalas, itu adalah si P, sukses itu si Q, semua yang sukses itu Q, berarti kan sukses Q, sejahtera hidupnya itu adalah R. Jadi gimana nih? P maka Q, gitu kan? Q maka R. Kah? Silogisme ya. Ini menjadi apa? P maka R. Dengan P-nya apa? Tidak ada yang pemalas. Berarti tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya. R-nya kan sejahtera hidupnya. Berarti apa jawabannya? Sebagian pemalas tidak sukses. Salah ya. Tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya. Iya. Jawabannya adalah yang B. Bentuknya seperti itu ya. CGS. Jemga soal. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Semua yang memabukkan adalah haram. Kakak buat lagi. Premisnya, memabukkan itu P, haram itu Q, gitu ya. Alkohol, kita sebut R, adalah minuman yang memabukkan. Memabukkan apa tadi? P ya. Kan dari sini gimana? P maka Q, R maka P. Simpulannya apa? R maka Q. Apa tadi R? Alkohol ya. Q haram. Berarti alkoholnya haram ya. Semua alkohol itu haram. Jawabannya yang E. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Tony adalah orang desa. Tony bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Banyak buruh-buruh yang malas. Malik adalah teman Tony. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dari sini kita dapat pastikan Tony adalah orang desa, gitu ya. Nah, Tony bekerja sebagai buruh. Banyak buruh yang malas. Belum berarti Tony malas gitu. Karena banyak buruhnya itu tidak menyatakan semua buruh malas. Maka dari sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa A, Kak? Malik mungkin sedesa dengan Tony. Ada kata mungkin yang menyebabkan ini bisa benar. Gitu ya. Kalau yang B,
teman-teman Tony semuanya malas, itu salah ya. Kenapa? Ya, karena kan kita nggak tahu apakah teman-teman Tony itu guru yang malas, kan gitu. Selanjutnya, Malik adalah orang kota. Nggak ada ya dikatakan di situ Malik adalah orang kota. Malik itu malas juga nggak ada hubungannya dari soal. Tony itu malas tadi udah kakak bahas. Kalau si Tony itu belum tentu malas, kan gitu ya. Karena di soal itu hanya banyak buruh, bukan semua buruh. Tapi kalau dikatakan semua buruh, maka benar Tony adalah orang yang malas. Maka jawabannya di sini yang A. Paham ya? Oke, kita lanjut. Soal yang berikutnya. Semua orang tua menyayangi anaknya. Oke, sebagian guru menyayangi anaknya. Tadi udah kakak bahas, kalau ada kata sebagian, ini partikular ya. Artinya jawabannya juga harus sebagian. Bukan harus ya, biasanya jawabannya adalah sebagian. Paling berdekatannya seperti itu. Nah, kita cek aja, sebagian guru menyayangi anaknya, sementara semua orang tua menyayangi anaknya. Maka jawaban yang paling tepat adalah sebagian guru adalah orang tua. Kak, kok bisa? Sebagian guru menyayangi anaknya, semua orang tua menyayangi anaknya. Kalau kakak buat, ini misalkan semua orang tua adalah si P, gitu ya. Menyayangi anaknya adalah si Q, ini menyayangi anaknya kan, Q juga. Sebagian guru, ini kakak buat misalkan si R. Ini misalkan, gitu ya. P, Q, R, Q. Kesimpulannya apa? P, R. Atau sebaliknya, R, P, gitu kan? Nah, kah? Sebagian guru adalah orang tua. Aman ya? Oke, soal yang berikutnya. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Maka dari sini kesimpulannya udah pasti dapat ya. Tidak ada sebuah motor yang berbahan bakar bensin. Sementara semua kendaraan berbahan bakar bensin. Artinya motor bukan kendaraan. Gitu ya. Atau tak sebuah motor pun adalah kendaraan yang berbahan bakar bensin. Jawabannya adalah yang B. Aman ya? Oke. Soal yang berikutnya. Semua mamalia tidak bertelur. Dan semua yang bertelur adalah hewan. Mamalia kita misalkan adalah si P. Tidak bertelur itu adalah si Q. Semua yang bertelur berarti negasi Q ya. Adalah hewan itu R. Kan ini jadinya apa? P maka Q. P maka Q. Kemudian P kita gantikan. Ini jadi negasi P, negasi Q. Karena sama ya. Oke. Negasi Q maka R. Jadi simpulannya apa? Negasi P maka R. Negasi P berarti yang tidak mamalia gitu ya. R adalah hewan atau kebalikannya kan. P negasi R gitu kan. Berarti mamalia itu bukan hewan. Jawabannya adalah yang E. Bentuknya seperti itu ya. Selanjutnya, semua burung bernapas dengan paru-paru. Kalau kita garis bawahi yang semua burung ini sebagai P, gitu kan? Nah, bernapas dengan paru-paru itu Q. Kemudian semua merpati itu R. Burung tadi apa? P ya. Jadi simpulannya gimana nih? P maka Q. R maka P. Kesimpulannya R maka Q ya. R-nya apa? Semua merpati Q bernapas dengan paru-paru. Maka tinggal kita cari semua merpati bernapas dengan paru-paru. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Oke. Gitu ya. Selanjutnya. Anak perempuan yang masih kecil
selalu diberi boneka oleh ibu mereka, gitu ya. Tini mempunyai banyak boneka di rumahnya. Kakak dan adik Tini, dan ya, kakak dan adik Tini tidak mempunyai boneka. Jadi, nah, kalau gini gimana, Kak? Kita buat semua anak yang masih kecil, semua anak perempuan yang masih kecil ini sebagai P. Selalu diberi boneka, berarti punya boneka ya. Ini kita sebut Ki. Tini mempunyai banyak boneka, berarti ini Ki ya. Nah, kakak dan adik Tini tidak mempunyai boneka, berarti negasi Ki. Ini negasi Ki. Kesimpulannya gimana? Ya, berarti kan P maka Ki. Kalau ini minta negasi Ki, berarti jawabannya harus negasi P. Negasi P apa? Berarti anaknya tidak perempuan ya. Siapa itu? Kakak dan adiknya ya. Berarti kakak dan adik ini semuanya laki-laki karena tidak perempuan. Jawabannya adalah yang E. Aman ya? Bentuknya seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Semua akuntan pandai dalam akuntansi. Berarti kita garis bawahi semua akuntan itu B. Sebagai P gitu ya. Pandai dalam akuntansi itu adalah si Ki. Santo, si R lah kita katakan. Bukan seorang akuntan. Berarti dia negasi P. P maka Ki yang diminta R negasi P. Maka ini kita ubah jadi negasi P. Ini negasi Ki. Sama kan? Berarti dia R negasi Ki. Siapa sih R tadi? Santo ya. Negasi Ki berarti tidak pandai dalam akuntansi. Maka jawabannya Santo tidak pandai dalam akuntansi. Dalam akuntansi, maka jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah kalau jatuh. Berarti kesimpulannya apa? Kalau barang pecah belah itu kita sebut P, maka barang yang mudah pecah bila jatuh itu Ki. Ternyata gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah ya. Berarti itu negasi Ki. Berarti apa dia? Gelasnya merupakan negasi P. Kan kesimpulannya gitu ya. P maka Ki, ini negasi Ki, berarti negasi P. Itu barangnya tidak pecah belah. Kan jawabannya? Gelas produksi PT Mirror tidak termasuk barang pecah belah. B. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan siram. Berarti kalau kita garis bawahi pohon anggur dapat berbuah dengan baik itu sebagai P, dirawat dan siram itu sebagai Ki. Cindra mempunyai kebun anggur di halaman belakang rumah. Cindra selalu menyiram dan merawat. Nah ini, menyiram dan merawat. Itu tadi siapa? Si Ki ya. Berarti kesimpulannya siapa? Si P. Pohon anggur dapat berbuah dengan baik. Mana jawabannya? Yang A. Gitu ya. Pohon anggur di kebun Cindra dapat berbuah dengan baik. Paham ya? Ini karena P maka Ki aja. Dah, soal berikutnya kita lihat. Semua HP ada fasilitas SMS. Sebagian HP, ingat ada kata sebagian, berarti kesimpulannya iya. Kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kita cari yang katanya sebagian dulu. Yang sebagian cuma apa? Cuman B sama D ya, kita cek. Sebagian HP ada fasilitas internet. Namun tidak ada fasilitas SMS. Salah ya, karena semua HP ada fasilitas SMS. Berarti B-nya salah. Nah, yang D, sebagian HP ada fasilitas SMS dan internet. Benar ya? Semua HP ada fasilitas SMS, hanya sebagian HP yang ada fasilitas internet. Berarti sebagian HP ada fasilitas SMS dan internet. Maka jawabannya yang D. Gitu ya.
Kita lanjut soal berikutnya. Setiap mahasiswi yang berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Berarti apa? Kalau berprestasi pasti terkenal, gitu ya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Berarti yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Kakak buat aja deh. Ini P. Ini key, gitu ya. P key, yang aktif dalam ini kita sebut R. Berarti yang berprestasi tadi si P. Sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Terkenal tadi apa? Si Q. Sebagian mahasiswa itu adalah subjeknya kita buat. Maka jawabannya apa? Karena ada kata sebagian, berarti jawabannya sebagian ya. Sebagian mahasiswi berprestasi namun tidak terkenal. Salah. Kenapa? Kalau udah berprestasi pasti terkenal. P maka Q. Maka yang A salah. Yang B, ada mahasiswi aktif dalam pembelajaran tapi tidak terkenal. Nggak boleh ya. Semua yang aktif pasti terkenal. Kenapa? Karena dia berprestasi. Dah. C, seluruh mahasiswa MIPA berprestasi dan terkenal di kampusnya. Ada kata seluruh, nggak boleh. Tadi kan hanya sebagian mahasiswi MIPA. Mahasiswi MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Nah, ini benar ya? Jawabannya adalah yang D. Karena dia kalau aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Kalau berprestasi pastinya terkenal. Jawabannya D. Oke, aman ya? Bentuknya dia seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika Tini rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Tini rajin belajar. Ini kita sebut sebagai P, rajin belajar ya. Dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik, kita sebut si Q. Kenyataannya Tini tidak rajin belajar, berarti negasi P. Apa kesimpulannya? P maka Q, negasi P, negasi Q. Mana negasi Q? Dia tidak akan memperoleh indeks bias yang baik. Kan jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang delta D ya. Oke. Aman ya? Nah, kita lanjut soal berikutnya. Semua bunga di Taman Keputaran berwarna putih. Semua putri suka bunga. Vini, Dwi membawa bunga biru. Oke, apa kesimpulannya? Karena Vini, Dwi membawa bunga biru, berarti kan bunga yang berwarna putih ya. Maka bunga yang dibawanya pastinya tidak dari Taman Putren. Gitu aja, itu dulu ya. Putri suka bunga biru? Enggak. Taman Keputaran ada warna birunya? Salah. Putri tidak suka bunga putih? Salah. Vini Dwi tidak suka bunga? Nggak ada dikatakan di soal. Bunga yang dibawa Vini Dwi bukan dari Keputaran. Benar ya? Jawabannya adalah yang E. Bentuknya gitu. Kita lihat soal berikutnya. Jika Tini suka alpukat, maka Diwi suka tomat. Berarti Tini suka alpukat kita sebut P, Diwi suka tomat kita sebut Q. Mereka adalah saudara. Dan Diwi tidak suka tomat, berarti negasi Q. Namun dia suka alpukat. Dah, gitu kan? Nah, simpulannya apa? Karena Diwi tidak suka tomat, negasi Q, kan P maka Q. Ini negasi P maka negasi Q. Simpulannya adalah negasi P. Mana negasi P? Tini tidak suka alpukat. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya? Aman ya? Oke. Selanjutnya. Soal yang berikutnya. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Kakak garis bawahi tanaman yang bijinya berkeping dua sebagai P, akar tunggang sebagai Q. Semua tumbuhan palem, itu R misalkan, memiliki akar serabut. Akar serabut berarti bukan akar tunggang kan? Berarti negasi Q. Tanaman Z adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Itu berarti siapa? Si P. Simpulannya apa? P maka Q, ya kan? Nah, kemudian diminta di sini R
maka negasi Q. Kita ubah dulu ya. Negasi P itu negasi Q. Simpulannya? Iya, R adalah negasi P atau negasi P adalah R. Berarti siapa yang negasi P? Tanaman Z ya. Iya, tanaman Z-nya adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Karena dia negasi, berarti dia bukan yang berbiji 2. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. Tanaman Z bukan tumbuhan palem. Karena ini nanti simpulannya kan jadinya negasi P maka R, atau P adalah negasi R. P-nya tadi tanaman Z yang bijinya berkeping 2. Negasi R-nya itu semua tumbuhan palem. Palemnya kita sebut sebagai negasinya. Aman ya? Oke. Jadi tanaman Z bukan tumbuhan palem. Seperti itu dia. Kita lanjut soal berikutnya. Jika Tumingsi memakai baju hitam, maka ia memakai celana coklat. Tumingsi memakai baju hitam kita sebut P, memakai celana coklat kita sebut Q. Jika Tumingsi memakai celana coklat, ini apa tadi? Q ya. Maka Indah memakai celana hitam, kita sebut R. Ternyata apa? Indah memakai celana pink, berarti bukan celana hitam ya. Negasi R. Kesimpulannya apa? P maka Q. Kemudian Q maka R. Yang diminta adalah negasi R. Berarti dia jawabannya apa? Negasi Q. Apa negasi Q? Tumingsi tidak memakai celana coklat. Ada nggak Tumingsi tidak memakai celana coklat? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada temennya. Ini kan ada P maka Q. Kalau ini minta jadi jawabannya negasi P, berarti negasi P ya. Negasi Q berarti kan negasi P. Negasi P. P-nya apa? Jika Tumingsi memakai baju hitam, berarti kalau dinegasikan tidak memakai baju hitam. Jawabannya yang E. Dah, gitu ya. Gampang ya? Oke. Nah, selanjutnya, semua pohon di kebun Pak HB berdaun hijau. Berarti semua pohon di kebun Pak HB itu P, berdaun hijau itu Q. Semua anak Pak HB suka menanam pohon. Susi membawa tangkai pohon berdaun kuning. Berdaun kuning berarti negasi Q. Kan nih, kalau kita buat P maka Q, yang diminta negasi Q, hasilnya harus negasi P. Apa itu negasi P? Berarti semua yang dia Q-nya tidak berasal dari kebun Pak HB ya. Tahu ada tangkai pohon yang dibawa Kak Susi, yang dibawa Susi bukan dari kebun Pak HB. Jawabannya yang E. Aman ya? Bentuknya nanti kayak gitu. Dah, soal yang terakhir. Semua pria di rumah Dimas memakai celana. Berarti semua pria yang berada di rumah Dimas itu P, memakai celana itu adalah si Q. Tono seorang anak yang rajin, gak ada hubungannya. Tono adalah adik laki-laki Dimas yang masih sekolah SMA. Nah, karena Tono adalah adik laki-laki Dimas, berarti gampangnya gini. Kalau dia ada di rumah Dimas, maka dia wajib pakai celana, gitu kan? Tono hanya bercelana ketika sekolah SMA, salah. Dimas sudah lulus, gak ada hubungannya. Tono selalu memakai celana, salah. Tono memakai celana ketika di rumah Dimas, iya. Jawabannya adalah yang D, gitu ya. Gampang ya? Oke. Dah, kita cukupkan untuk pertemuan yang penarikan kesimpulan atau silogisme. Insya Allah nanti kakak lanjutkan di yang hitungan bilangan atau pola bilangan ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.